Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique, bab 191 sampai bab 195. Bab 191, naik level, alkemis level 3. Meski sulit, saya harus menunggu lebih dari setahun. Nahua Xingchen mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya, menatap Wu Yun, aku akan membiarkanmu hidup paling lama 1 tahun lagi. Di tengah tepuk tangan meriah, Wu Yun lulus ujian tanpa kejutan apapun dan menjadi alkemis tingkat 2 yang disertifikasi oleh Akademi Dancheng. Pada saat yang sama, ia juga menjadi yang pertama dalam penilaian hari ini dan memenuhi syarat untuk berlatih selama 3 hari di mata air es dan api Liangyi. Tepat ketika pengawas hendak membuat pengumuman, sesosok tubuh di kejauhan melangkah ke udara. Dia masih jauh sekarang, tetapi dalam sekejap, dia telah sampai di tempat penilaian. Kemampuan untuk mengecilkan tanah hingga 1 inci ini berkali-kali lebih kuat daripada kemampuan penjaga Sekte Fei Yun. Orang yang datang tidak lain adalah salah satu dari 2 wakil presiden perguruan tinggi tersebut. Semua orang menjadi gempar ketika wakil dekan muncul, dan pemandangan semula yang semarak menjadi sunyi. Bagi Dancheng Cholege, wakil presiden adalah eksistensi setingkat pilar. Sangat sulit bagi mereka untuk bertemu orang seperti ini di hari kerja. Mereka tidak menyangka akan bertemu wakil presiden di ruang ujian hari ini. Panjang. Tapi di saat yang sama, semua orang bertanya-tanya. Wakil presiden tiba-tiba muncul hari ini. Kenapa? Apakah karena Wu Yun? Menurutmu apa Wu Yun itu? Jangan bicara padaku tentang hubungannya dengan direktur akademik. Baru saja, Wu Yun. Penampilannya jelas bagi Anda semua. Orang yang sebelumnya berani menyinggung kekuatan Universitas Barat kini telah muncul secara langsung, wakil presiden. Saya khawatir orang ini memiliki banyak latar belakang. Semua orang berspekulasi, dan Wu Yun menjadi semakin misterius di hati mereka. Wu Yun sedikit terkejut saat melihat wakil presiden datang. Tak disangka, tindakan hari ini justru kembali membuat wakil dekan was-was. Wakil dekan berjalan ke arah Wu Yun dan dengan hati-hati memeriksa pil pemikat roh di tangannya sejenak. Pupil matanya menyusut untuk beberapa saat, dan meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikannya, Wu Yun masih melihat kegembiraan di wajahnya. Awalnya, orang seperti dia seharusnya tidak mengungkapkan emosi dan kesedihannya dengan kata-kata. Tapi hari ini aku terlalu bersemangat. Sebagai seorang alkemis tingkat 6 terkemuka, yang sangat dekat dengan alkemis tingkat 7, dia memahami lebih baik daripada siapapun yang hadir betapa sulitnya melarutkan kekuatan langit dan bumi menjadi ramuan. Bahkan sekarang pun sulit baginya untuk mencapai langkah ini. Tak disangka, Wu Yun justru mengintegrasikan energi langit dan bumi ke dalam ramuan tingkat kedua. Bakat seperti itu sungguh luar biasa. Pada saat ini, dia sangat senang karena dia telah meninggalkan Wu Yun beberapa hari yang lalu dan tidak dibawa pergi oleh orang-orang dari kekuatan barat. Jika tidak, Akademi Dancheng mungkin kehilangan lebih dari sekedar penyihir alkimia. Memikirkan seluruh benua hutan belantara, adakah alkemis berbakat yang bisa mencapai apa yang telah dilakukan Wu Yun? Yang terbaru dapat ditelusuri kembali ke 700 tahun yang lalu. Jenius dari 700 tahun yang lalu mendapat pencerahan instan ketika dia menyempurnakan ramuan tingkat ketiga, menyadari ramuannya sendiri, dan bergabung dengan energi langit dan bumi. Kemudian, alkemis ini menjadi makhluk teratas di daratan, menjadi alkemis tingkat 9, dan kemudian naik ke alam dewa. Sekarang tampaknya bakat Wu Yun mungkin lebih menakutkan daripada kejeniusan ini. Karena yang disempurnakan Wu Yun sekarang hanyalah ramuan tingkat kedua. Kesulitannya jauh lebih besar. Hal yang menakutkan adalah Wu Yun benar-benar menekan api asli di tubuhnya ke tingkat api asli tingkat tinggi, dan kesulitannya telah meningkat beberapa kali lipat. Pada saat ini, bahkan wakil dekan tidak berani membayangkan jika Wu Yun menggunakan api spiritual hijau suci dan kuali Fulong Qiankun, apa yang akan dicapai oleh pil pemikat roh ini. Tampaknya mustahil untuk meningkatkan kesulitan dengan berbagai cara, tetapi Wu Yun melakukannya.
Itu cukup membuktikan bahwa potensinya tidak ada habisnya. Selama ia mengeksplorasinya, lama-kelamaan ia akan menjadi terkenal di seluruh benua hutan belantara. Kualitas ramuan ajaib langka yang disempurnakan oleh Wu Yun jauh melebihi kategori ramuan tingkat kedua, dan bahkan beberapa ramuan tingkat ketiga yang sangat sulit tidak lebih dari ini. Setelah berpikir sejenak, Wakil Presiden berkata dengan lantang, "Hari ini, saya mengumumkan bahwa ramuan pemikat roh yang dimurnikan oleh Wu Yun mengandung energi langit dan bumi. Kualitasnya jauh melebihi ramuan biasa, dan bahkan mencapai tingkat yang sangat sulit. Obat mujarab tingkat 3 yang besar dan bermutu tinggi. Mengingat kekuatan Wu Yun, saya pikir jika dia diizinkan untuk melampaui levelnya, Akademi akan memberinya medali sertifikasi ramuan tingkat ketiga tingkat atas. Apakah Anda keberatan?" Diam. Sangat sunyi. Tingkatkan level alkemis dengan melompati. Tentu saja mereka tidak keberatan, mereka hanya tidak percaya. Dalam ingatan mereka, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan jika mereka membaca semua buku kuno, hal itu tidak mungkin. Peningkatan level kultivasi dan peningkatan lompatan adalah hal biasa di hadapan Tian Jiao. Tapi lompatan level sang alkemis benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, ini adalah lompatan pertama dari alkemis tingkat pertama terbaik ke alkemis tingkat ketiga terbaik. Hal yang paling menakutkan adalah dia melakukan ini dengan ramuan tingkat kedua. Memuja. Selain ibadah, tidak ada kata-kata yang mampu mengungkapkan isi hati orang yang hadir. Bahkan beberapa orang dari kekuatan barat mau tidak mau ingin berteriak keras memanggil Wu Yun. Tapi Tuan Muda mendapat perintah agar mereka tidak boleh melakukan ini. Wu Yun dengan senang hati menerima hasil ini, meskipun dia tidak yakin bahwa dia dapat sekali lagi memahami kekuatan langit dan bumi ketika memurnikan ramuan dan mengintegrasikannya ke dalam ramuan. Tapi tidak ada masalah dalam menyempurnakan ramuan tingkat ketiga. Saat ini, Wu Yun ditakdirkan untuk menjadi legenda di Akademi Danceng. Itu adalah emas dan pada akhirnya akan bersinar. Tian Jiao, kemanapun dia pergi, kehadirannya menarik perhatian. Kalimat ini memang tidak benar. Meskipun Wu Yun mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan kekuatan aslinya sebelum memulai, ketajamannya pada akhirnya tidak dapat disembunyikan. Ketika semuanya berakhir, Wakil Dekan secara pribadi menganugerahi Wu Yun medali sertifikasi alkemis tingkat ketiga milik Akademi Danceng. Dalam adegan yang hidup ini, lama setelah Wu Yun meninggalkan tempat penilaian, kerumunan masih membicarakannya, dan setiap kata adalah tentang Wu Yun. Tapi satu hal yang paling membuat mereka penasaran adalah, mengapa orang seperti Wu Yun dengan bakat dan potensi luar biasa hanyalah api sejati kelas atas. Bukan karena tidak ada yang curiga bahwa Wu Yun telah menyembunyikan api yang sebenarnya, tetapi mereka tidak tahu mengapa Wu Yun melakukan ini. Tapi bagaimanapun juga, ini sama sekali tidak mempengaruhi kekaguman mereka pada Wu Yun. Saat ini, di seluruh Akademi Danceng, kecuali orang-orang dari kekuatan barat, kebanyakan dari mereka telah menjadi penggemar setia Wu Yun. Tentu saja, beberapa siswa alkemis tingkat ketiga dan bahkan tingkat barat di kelas lanjutan tidak termasuk dalam kategori ini. Mereka tidak datang ke tempat kejadian dan hanya mendengarnya. Tanpa mengalami keterkejutan secara pribadi, mereka tidak begitu mengenali Wu Yun, seorang alkemis tingkat 3 terkemuka yang telah naik pangkat. Anggap saja ini hanya keberuntungan oportunistik. Ketika Li Yanran mendengar berita itu, dia juga ikut berbahagia untuk Wu Yun dari lubuk hatinya. Untuk beberapa alasan, semakin kuat Wu Yun, dia jadinya semakin bahagia. Kadang-kadang dia bahkan tidak sabar untuk berharap Wu Yun akan segera melampauinya dan meninggalkan Akademi Danceng. Selama Wu Yun bukan lagi murid Akademi Danceng dan hubungan guru-murid di antara mereka sudah tidak ada lagi, akankah dia bisa bersama Wu Yun tanpa rasa khawatir? Tentu saja, ini hanya sebuah pemikiran. Meskipun Bai Ling tidak mengerti apa yang dimaksud dengan alkemis tingkat ketiga, dia sangat senang melihat seluruh akademi bersorak untuk kakaknya Wu Yun. Wu Yun menanyakan sesuatu pada Li Yanran tentang mata air Liang Yi es dan api. Setelah mendengarkan perkenalannya, dia menjadi semakin tertarik dengan mata air es dan api, itu benar-benar tempat yang bagus. Memutuskan untuk pergi besok. Bab 192 Sungguh mata air Liang Yi yang es dan api.
Setelah keluarga Qin mendapat kabar tersebut, mereka segera berangkat ke Universitas Dancheng. Kepala keluarga Qin, Qin Hai, dan kepala keluarga kedua, Qin Qi, datang mengunjunginya secara pribadi. Tentu saja, Qin Huaiyue sangat diperlukan kali ini. Meskipun dia enggan, dia sebenarnya menyerah dengan setengah hati. Entah kenapa, setelah lama tidak bertemu, dia sebenarnya mulai merindukan Paman Wu yang muncul tanpa bisa dijelaskan. Qin Hai dan Qin Qi adalah yang paling bersemangat, memuji mereka atas langkah bijak mereka dalam hubungan sumpah dengan Wu Yun. Meskipun Qin Huaiyue tidak mengatakannya secara terbuka, dia diam-diam mulai mengagumi Wu Yun dalam diam. Dia sangat menyadari kesenjangan antara dirinya dan Wu Yun. Setelah beberapa saat memberi salam dan mengantar anggota keluarga Qin, Wu Yun kembali ke kediaman Li Yanran dan mulai berlatih. Dia sangat ingin mencoba memasuki dunia alkimia misterius yang dia masuki sebelumnya, tetapi tidak berhasil. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya, mungkin terakhir kali itu adalah keberuntungan. Adapun pemuda yang menyempurnakan ramuan terbaik di Lembah Yulong, dia awalnya mengira dia akan menang hari ini. Tapi dia tidak menyangka akan dihancurkan sepenuhnya oleh Wu Yun, kemuliaan yang seharusnya menjadi miliknya, aura yang menarik perhatian semua orang, diabaikan oleh semua orang untuk pertama kalinya di bawah kedok Wu Yun. Harga dirinya benar-benar hancur, dan dia bersembunyi di sudut dan menangis sepanjang malam. Keesokan paginya, Wu Yun berangkat menuju mata air es dan api Liangyi. Mata air es dan api Liangyi adalah salah satu tempat paling menarik di Dancheng College. Tapi ini hanya terbuka untuk siswa yang telah mencapai alkemis tingkat barat atau lebih tinggi, jadi kebanyakan orang di Akademi Dancheng bahkan tidak mengetahui keberadaan tempat ini. Kali ini, saya tidak tahu apakah kampus tersebut mengalami kejang, tetapi mereka benar-benar memberikan mata air es dan api sebagai hadiah. Namun mereka mungkin tidak menyangka bahwa tindakan yang tampaknya tidak disengaja ini akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Karena orang yang pergi ke mata air es dan api Liangyi hari ini tidak lain adalah Wu Yun yang memiliki kemampuan melahap. Di Sekte Fei Yun, dia adalah eksistensi menakutkan yang menelan semua yang dia pergi. Mata air es dan api ini terletak di ngarai datar di belakang gunung kampus. Entah apakah karena adanya mata air es dan api, pemandangan di sini menyenangkan, tumbuh-tumbuhan subur, dan energi spiritual melimpah, dua hembusan es dan api di ngarai berpotongan, menjadikannya surga. Di sini, ada dua penjaga alam bela diri bumi dari Akademi Dancheng yang menjaga tempat itu. Meski tingkat kultivasi mereka tidak terlalu tinggi, tidak ada yang berani membuat masalah di sini. Begitu masalah terjadi, yang akan mereka hadapi bukan hanya dua penjaga ini. Bahkan Akademi Dancheng, yang ditabuhkan oleh kekuatan barat, benar-benar marah. Hanya sedikit orang di seluruh benua selatan yang berani mengatakan bahwa mereka mampu menanggungnya. Setelah memverifikasi identitas Wu Yun, penjaga melepaskan Wu Yun. Berjalan ke ngarai, Wu Yun merasakan energi spiritual yang kuat mengalir ke wajahnya. Dan dalam energi spiritual ini, ada dua nafas, satu dingin dan satu panas. Meski sedikit lemah, Wu Yun segera menangkapnya. Pada saat yang sama, jiwa bela diri yang melahap di tubuhnya sangat ingin mencoba, dan dia jelas sangat tertarik dengan aura mata air es dan api. Wu Yun dengan cepat menekan roh bela diri yang memangsa. Ini adalah tempat Akademi Dancheng dan tidak diperbolehkan main-main. Melihat ke atas, saya melihat ngarai itu sangat lebar, dan tidak hanya ada satu mata air es dan api. Selain Wu Yun, banyak juga murid dari Akademi Dancheng yang berlatih di sini. Ini semua adalah makhluk tingkat jenius di akademi, dan mereka lebih kuat dari banyak orang dalam hal kultivasi dan keterampilan alkimia. Dan Wu Yun adalah satu-satunya yang datang ke mata air es dan api ini sebelum menjadi alkemis tingkat barat. Di tengah ngarai, dua mata air selebar lebih dari 10 meter tersebar di tanah seperti diagram Tai Chi. Kedua mata air ini memancarkan dua energi ekstrim, satu dingin dan satu lagi panas. Kedua energi tersebut bergabung dan bergabung membentuk pola Tai Chi di tanah. Sepertinya nama mata air es dan api Liangyi berasal dari sini. Awalnya, kedua jenis energi ini, dingin dan panas, tidak mungkin muncul pada saat yang bersamaan.
Namun justru karena keberadaan dua energi ekstrim inilah yang secara bersamaan membuat kedua belah pihak bergabung dan menghilangkan satu sama lain. Itulah sebabnya mata air Liangyi es dan api saat ini ada. Ini adalah pusat mata air es dan api, dan titik konsentrasi semua energi, tampak tenang, tetapi sangat ganas. Benda apapun yang mendekat mungkin akan mati terkoyak oleh dua energi ekstrim ini. Begitu Wu Yuncang masuk ke tempat ini, dia merasakan dua energi kekerasan mengalir ke tubuhnya, satu dingin dan satu panas, seolah-olah mereka akan merobek meridian di tubuhnya menjadi beberapa bagian, jadi dia segera mundur beberapa langkah. Melihat ke atas, ada total 18 kolam di ngarai ini. Kolam-kolam ini dikeringkan dari mata air es dan api Liangyi di tengahnya. Setelah terkuras, energi kekerasannya melemah, sehingga mereka bisa masuk dan berlatih. Dan siapapun yang ingin berlatih di titik konsentrasi energi di tengah ini sama saja dengan mencari kematian. Kedatangan Wu Yun juga menarik perhatian mereka yang berlatih di sini. Sekilas seseorang mengenali Wu Yun. Bukankah ini Wu Yun, yang secara pribadi disertifikasi oleh wakil dekan kemarin dan dipromosikan menjadi alkemis tingkat ketiga? Mengapa kamu begitu tidak sabar untuk berlatih di mata air es dan api Liangyi? Saya menyarankan Anda untuk segera pergi. Meskipun mata air es dan api ini memiliki pengaruh yang besar dalam meningkatkan kultivasi Anda dan api sejati tubuh Anda, kultivasi Anda terlalu rendah dan Anda tidak dapat menahannya sama sekali. Dengan tingkat kultivasi ini, saya masih ingin datang ke mata air Liangyi es dan api untuk berlatih. Saya benar-benar tidak takut mati. Orang-orang ini jelas yang terbaik di akademi, dan mereka tidak memiliki kesan yang baik terhadap Wu Yun, seorang promotor lompatan. Bahkan sedikit tabu. Dengan kepribadian arogan mereka, tentu saja mereka tidak bisa mentolerir siswa junior yang jauh lebih kuat dari mereka. Dilihat dari sikap mereka terhadap Wu Yun, terlihat jelas bahwa mereka tidak terlalu ramah. Wu Yun mengerutkan kening, tidak ingin berkomunikasi lebih banyak dengan mereka. Meskipun kekuatannya saat ini hanya di alam bela diri sejati, berlatih di mata air es dan api Liangyi secara alami tidak akan menjadi masalah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke barat. 17 dari 18 kolam telah terisi, kecuali satu di sudut. Wu Yun berdiri dan berjalan menuju kolam. Saat dia hendak melompat ke dalam kolam, dia hanya mendengar suara dingin keluar dari telinganya. Tunggu, minggir, aku di sini dulu. Kamu pergi ke tempat lain. Dia mendongak dan melihat seorang pria muda berusia pertengahan 20-an, telanjang dari pinggang ke atas, muncul di hadapannya. Wu Yun tidak tahu bahwa orang ini berasal dari sekte Wan Sheng. Mendapat perintah dari Tuan Muda untuk mencegah Wu Yun berlatih di mata air Liangyi es dan api. Wu Yun mengerutkan kening. Pria ini jelas-jelas mempersulit keadaan. Dia sedang berlatih di kolam lain di dekatnya. Ketika dia keluar, dia berkata bahwa dia telah menempati tempat itu. Dilihat dari aura di tubuhnya, tingkat kultivasi orang ini juga berada di sekitar alam bela diri bumi tingkat kedua. Dalam sikap tidak ingin menimbulkan masalah, Wu Yun mengangguk sedikit, berbalik dan berjalan menuju kolam lain tempat orang itu baru saja keluar. Namun saat dia hendak turun, pria itu menghentikannya dan berkata, "Tunggu sebentar, tempat ini milikku juga. Kamu bisa mencari tempat lain." Ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah. Pria ini jelas sedang mencari masalah. Dia menekan amarah di hatinya dan berkata, "Mengapa kamu membutuhkan 2 kolam untuk 1 orang?" Pria itu tersenyum dingin, "Karena saya berasal dari All Saints Gate." Wu Yun langsung mengerti bahwa mungkin ada perintah dari Hua Xingchen di balik ini. Dia takut perguruan tinggi akan meminta pertanggungjawabannya. Jadi dia tidak maju, tetapi membiarkan murid-muridnya dengan sengaja mempersulitnya. Bab 193. Jika Anda memaksa saya akan memutus akses Anda. Wajah Wu Yun menjadi gelap dan dia mendongak, hanya untuk melihat bahwa yang lain tampak seperti sedang menonton pertunjukan dan tidak siap turun tangan untuk menyelamatkan pengepungan. Dari mata orang-orang ini, dia melihat penghinaan dan penghinaan. Perasaan jijik muncul di hatiku, dan aku menatap orang di depanku, menimbang pro dan kontra. Tanpa menggunakan senjata ilahi, dengan budidaya Zen Wu tingkat ke-8 saat ini,
akan agak sulit untuk berurusan dengan orang-orang dari seni bela diri bumi tingkat kelima. Dan jika semua roh bela diri bayangan dewa bela diri dan roh bela diri naga bumi dilepaskan, peluang untuk menang masih tinggi. Namun, Wu Yun tidak ingin mengungkapkan roh naga bumi kepada publik terlalu dini. Melihat Wu Yun tidak berbicara lama, murid Sekte Wan Seng berpikir bahwa Wu Yun takut, dan mendengus dingin, jika kamu berakal sehat, keluar dari sini dan menyinggung tuan muda kami. Akademi dan Cheng dapat melindungimu untuk sementara, tapi berapa lama itu bisa melindungimu? Cepat atau lambat, kamu akan melakukannya. Bunuh kamu. Wu Yun masih tidak berbicara, saat ini dia mau tidak mau ingin menggunakan Wu Yu Stardust untuk menepuk kepala orang ini ke dalam daging cincang. Tapi dia tetap menahan diri, lagi pula, di mata orang luar, kedua artefak ini seharusnya disimpan di Akademi dan Cheng. Apakah kamu tidak takut aku akan melapor ke Akademi? Wu Yun berkata dengan dingin. Haha. Pria itu tersenyum dingin dan berkata, nak, semuanya harus dilakukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu. Saya harus mengakui bahwa Anda memang memiliki bakat, tetapi jika Anda berpikir Anda dapat membandingkannya dengan anak-anak muda kita, tuan dari Sekte Wan Seng, aku khawatir aku terlalu naif, jadi bagaimana jika aku melaporkannya ke Akademi? Aku tidak menyakitimu, aku hanya mencegahmu memasuki mata air es dan api, dan tidak ada apa-apa. Akademi bisa lakukan padaku. Mata Wu Yun bergerak-gerak, inilah yang sebenarnya terjadi. Jika orang-orang ini seperti belatung tarsal, datang tanpa henti dan menghalangi saya dengan segala cara, saya khawatir saya tidak akan dapat benar-benar mengolah mata air es dan api ini. Tapi bagaimana Wu Yun bisa begitu rela menyerah? Dia berbalik dan melirik mata air utama mata air es dan api Liang Yi di tengah ngarai, dan sebuah pikiran buruk tiba-tiba muncul di benaknya. Dia tersenyum dingin dan berkata, tidak apa-apa. Kalau begitu, aku terlalu malas untuk bertengkar denganmu. Karena kamu ingin menghentikanku, aku akan memutus aksesmu. Begitu kata-kata ini keluar, para murid dari 10.000 orang suci sekte tercengang. Tidak yakin mengapa. Setelah selesai berbicara, Wu Yun melirik semua orang yang hadir, dia tidak merasakan apapun selain rasa jijik terhadap orang-orang ini. Karena Anda ingin melihat kegembiraan saya akan membiarkan Anda melihatnya sepuasnya. Murid dari Sekte Wan Seng menjadi bingung setelah mendengar kata-kata Wu Yun yang tidak dapat dijelaskan. Dia mengira Wu Yun ketakutan dan tidak koheren. Dia mendengus dingin, keluar dari sini jika kamu tahu bagaimana memahaminya. Wu Yun mengabaikannya, lalu mulai mundur, berbalik dan berjalan keluar. Semua orang menghela nafas. Mereka mengira akan ada sesuatu yang bagus untuk ditonton hari ini, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Wu Yun begitu lemah. Mereka ketakutan hanya setelah beberapa patah kata. Murid 10.000 sekte suci bahkan lebih bangga karena berhasil mencegat Wu Yun memasuki sekte Liang Yi Kuan Es dan Api untuk berlatih. Mereka berpikir bahwa ini adalah pencapaian yang luar biasa dan mereka dapat pergi dan menerima hadiah dari tuan muda. Tepat ketika semua orang mengira Wu Yun ketakutan dan mundur, Wu Yun tiba-tiba mengubah arah dan berjalan menuju mata air utama mata air es dan api Liang Yi di tengah ngarai. Seseorang berkata, apakah orang ini gila? Dia sebenarnya ingin berlatih di mata air tengah ini. Apakah dia ingin mati? Ini jelas mencari kematian. Semua energi mata air Liang Yi es dan api terkonsentrasi di mata air tengah. Kelihatannya tenang, tapi nyatanya sangat berbahaya. Belum lagi dia adalah seorang kultivator alam bela diri sejati, bahkan jika dia adalah Tian Wu atau bahkan Tian Sun ketika para penggarap alam datang, mereka akan segera terkoyak oleh dua kekuatan ekstrim yang berbeda ini. Jangan bersuara, jangan bersuara. Lihat, dia benar-benar sudah meninggal. Mari kita lihat bagaimana dia mati nanti. Murid dari 10.000 orang suci sekte tidak bisa menahan tawa liar, dia mengira Wu Yun ingin memasuki mata air pusat karena dia tidak dapat menemukan kolamnya. Dia tidak tahu bahwa Wu Yun sengaja pergi ke pusat tersebut. Saat ini, Wu Yun sedang mendapat ide buruk. Dia ingin melahap air mancur es dan api ini sepenuhnya. Karena Anda ingin menghentikan saya, maka saya akan mencegah Anda melihat mata air es dan api ini.
Wu Yun sudah memiliki ide ini sejak dia memasuki ngarai, dan roh bela diri yang memangsa di tubuhnya bahkan lebih bersemangat untuk mencobanya. Namun, dia khawatir Akademi Danceng akan dimintai pertanggungjawaban, jadi dia menahan pemikiran ini. Tapi dia tidak menyangka orang-orang dari 10.000 orang suci sekte akan saling menekan selangkah demi selangkah. Saat ini, Wu Yunji tidak memiliki keraguan. Selangkah demi selangkah, dua kekuatan ekstrim es dan api mulai menyerang tubuh Wu Yun. Teknik Dewa Bela Diri Taisang muncul dan mencoba yang terbaik untuk melindungi dua energi ekstrim ini agar tidak melukai organ dalam Wu Yun. Akhirnya, dia sampai di mata air utama mata air es dan api. Mata iblis Dongyu terbuka dan terlihat oleh mata. Warna-warna yang semula tidak terlihat dengan mata telanjang jelas muncul di depan mata Wu Yun. Saya melihat energi api merah dan panas di sebelah kiri, dan energi es biru dan sangat dingin di sebelah kanan. Kedua energi ini menyatu satu sama lain, berputar perlahan, dan menahan satu sama lain, membentuk pemandangan yang tampak damai saat ini. Faktanya, ini sangat keras dan tidak normal, dan kedua belah pihak berada pada titik kritis. Jika ada benda yang merusak keseimbangan ini, kedua energi tersebut akan meledak sepenuhnya. Setelah berdiri di dekat mata air begitu lama, dia belum mati. Apa yang terjadi? Dengan energi mata air es dan api, bisakah dia benar-benar menahan energi alam bela diri sejati begitu lama? Ada yang tidak beres. Meski kita tidak berani terlalu dekat dengan mata air, tapi dia bisa berdiri di sampingnya begitu lama. Anak ini aneh sekali. Itu mungkin tidak akan bertahan lama. Aku belum pernah mendengar ada orang yang mampu menahan kekuatan mata air es dan api. Orang-orang yang mengawasinya awalnya mengubah pandangan mereka tentang Wu Yun. Murid dari 10.000 orang suci sekte yang pernah menyusahkan Wu Yun sebelumnya bahkan lebih terkejut saat ini. Jika dia telah berdiri di alam bela diri bumi tingkat kelima pada musim semi ini begitu lama, dan tian batinnya akan terkikis oleh dua energi itu. Tapi kenapa Wu Yun tampak baik-baik saja? Semua orang sangat bingung. Faktanya, Wu Yun tidak begitu santai, kekuatan es dan api mulai menyerang 8 meridiannya yang luar biasa. Untungnya, seni Dewa Bela Diri Taisang memainkan peran yang menentukan saat ini, melindungi organ internalnya dari serangan. Saat semua orang menunggu untuk melihat berapa lama Wu Yun bisa menolak. Tapi Wu Yun melompat ke mata air utama mata air es dan api. Tiba-tiba, semua orang sangat terkejut. Mereka semua adalah yang terbaik di kelas menengah dan lanjutan Akademi Danceng. Tidak banyak hal yang bisa mengejutkan mereka, tapi apa yang dilakukan Wu Yun barusan adalah salah satunya. Ini adalah hal paling gila yang pernah mereka lihat dilakukan manusia. Apakah kamu gila? Kamu ingin mencari tempat untuk mati dan mencemari mata air es dan api ini. Jelas, tidak ada yang mengira Wu Yun bisa keluar hidup-hidup, atau di mata mereka, Wu Yun sudah menjadi mayat. Dan murid dari 10.000 orang suci sekte mencibir lagi dan berkata pada dirinya sendiri, sepertinya Tuan Muda sangat membenci orang ini, tetapi tidak dapat membunuhnya karena beberapa alasan. Sekarang bagus, dia sendiri tidak dapat menyalahkan orang lain atas mencari kematian. Kemudian, dengan ekspresi santai di wajahnya, dia melompat ke dalam kolam lagi dan mulai menikmati energi halus yang terkuras dari mata air es dan api. Tepat ketika semua orang mengira semuanya sudah berakhir, tubuh Wu Yun akan segera muncul ke permukaan, dan Akademi harus menyelamatkannya. Segalanya tampaknya telah beres. Tapi bukan itu masalahnya. Tiba-tiba, ekspresi semua orang di ngarai tiba-tiba berubah, dan mata mereka membelalak, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang luar biasa. Bab 194 Roh Bela Diri Naga Bumi, Evolusi. Tiba-tiba, angin puyuh besar menyapu dengan dahsyat dari saluran keluar mata air es dan api, seperti tornado yang mengerikan. Dua jenis energi, satu es dan satu api, meledak seluruhnya. Mereka awalnya menahan satu sama lain untuk menjaga keseimbangan, tetapi masuknya Wu Yun benar-benar merusak kedamaian mereka. Wajah orang-orang yang berkultivasi di ngarai berubah drastis pada saat bersamaan. Mereka secara alami tahu bahwa ini adalah kerusuhan total di mata air Binghuo Liangyi,
jadi mereka semua bangkit dan meninggalkan kolam dan berjalan keluar dari ngarai. Saat ini, seluruh ngarai dipenuhi energi. Satu es dan satu api menghancurkan seluruh ngarai dalam sekejap. Semua orang mundur ke pintu masuk di luar ngarai untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Seseorang berteriak, Wu Yun itu pasti telah mati di mata air es dan api. Energi auranya sendiri merusak keseimbangan asli mata air es dan api, sehingga menyebabkan kekacauan total. Bajingan itu pantas mati. Karena kerusuhan di mata air Binghuo Liangyi, mereka tidak dapat melanjutkan latihan di sana, dan semua orang menyalahkan Wu Yun. Namun, pada saat ini, Wu Yun Cheng duduk bersila, tenggelam ke dalam mata air es dan api, dia tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Teknik Dewa Bela Diri Taisang melindungi tubuh, dan roh bela diri yang melahap dengan panik melahap energi di mata air es dan api Liangyi. 8 meridian dibuka dengan kekuatan penuh, dan dengan bantuan seni Dewa Bela Diri Taisang, energi yang diserap dengan memurnikan dan menelan diserap dalam keadaan ekstrim. Tapi tubuh Wu Yun terbatas, dan segera, meridian dan dantiannya terisi penuh. Energi kekerasan yang ditelan ke dalam tubuh mulai mengamuk dengan liar di tubuh Wu Yun karena tidak ada tempat untuk menyimpannya. Semakin banyak energi yang ditelan ke dalam tubuh, Taisang Martial God Jue mulai menjadi sedikit tak tertahankan. Gelombang rasa sakit yang menyayat hati datang dari tubuhnya, dan wajah Wu Yun menjadi semakin jelek. Di bawah baptisan energi ekstrim es dan api, organ dalam menjadi sangat panas untuk sementara waktu, dan sedingin gua es untuk sementara waktu. Wajah Wu Yun juga berubah tak terduga, terkadang panas dan merah, terkadang dingin dan biru. Dalam rasa sakit yang hampir luar biasa ini, pemandangan yang diharapkan Wu Yun tidak muncul. Dia awalnya berpikir bahwa ketika dia tidak bisa lagi menelannya dan tubuhnya mencapai batasnya, ramuan emas akan terbuka dan menyerap kelebihan energi untuknya. Tapi kali ini tidak. Ramuan emas tidak bergerak sama sekali, seolah tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Tapi ramuan emas tidak bergerak, dan roh naga bumi yang melayang di samping ramuan itu tiba-tiba bergerak. Saya melihat roh naga bumi seukuran jari tampaknya memiliki kesadaran mandiri pada saat ini. Dia tiba-tiba membuka mulut naga itu dan menyedotnya dengan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap, kelebihan energi es dan api di tubuh Wu Yun disedot oleh naga bumi untuk pertama kalinya. Kekuatan kekerasan dan amukan di dalam tubuh menghilang seketika, dan tubuh segera menjadi rileks. Perubahan mendadak ini membuat Wu Yun sedikit tertegun sejenak, tapi dia segera menyadarinya. Naga bumi aslinya terbentuk dari urat naga bumi yang merupakan energi, oleh karena itu semakin banyak energi semakin baik. Memikirkan hal ini, Wu Yun tiba-tiba melepaskan roh naga bumi miliknya. Dalam sekejap, auman naga yang memekakkan telinga menyebar ke seluruh ngarai. Para siswa yang menyaksikan kegembiraan di luar terkejut. Semua orang melihat ke atas dan melihat pusat badai di ngarai, di atas mata air. Seekor naga merah tua yang panjangnya lebih dari 10 meter berputar-putar dan mengaum, dengan wajah yang garang. Seseorang berseru, lalu, apa itu? Merah tua, naga. Naga bumi, itu adalah naga bumi yang dibentuk dengan mengumpulkan urat naga bumi. Ya, saya juga pernah mendengar bahwa naga dewa berwarna emas dan naga bumi berwarna merah tua. Naga bumi adalah makhluk paling spiritual dan menakutkan di antara semua makhluk mati di dunia. Ia sepenuhnya terbuat dari energi. Pantas saja mata air es dan api begitu kuat. Mungkinkah naga bumi ini terbentuk dari energi mata air es dan api? Berbagai spekulasi bermunculan dari waktu ke waktu, namun tidak ada satupun yang langsung pada intinya, dan semuanya tidak masuk akal. Dengan kata lain, tidak ada yang menyangka bahwa naga bumi ini keluar dari tubuh Wu Yun. Setelah naga bumi muncul, ia mulai melahap energi di mata air es dan api dengan gila-gilaan. Kecepatan melahapnya bahkan lebih gila dari jiwa bela diri Wu Yun yang melahap. Iya, bukankah ia dibiakkan dari mata air es dan api? Ia sebenarnya melahap energi di mata air es dan api. Semua orang terkejut. Bukan hanya mereka, bahkan Wu Yun pun tertegun beberapa saat. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga sama sekali,
dia mengira naga bumi telah kehilangan banyak keterampilannya setelah menyerah sebagai roh bela diri. Dari sudut pandang ini, nampaknya ia masih segila itu ketika melihat energi. Dan di bawah melahap naga bumi secara gila-gilaan, energi di mata air es dan api mulai mengering secara bertahap. Naga bumi ini lahir bersama dengan seluruh pegunungan Feiyun. Tidak peduli seberapa kuat mata air Liangyi es dan api, itu tidak ada artinya jika dibandingkan dengan seluruh pegunungan Feiyun. Tentu saja, dia tidak tahan dengan serangan naga bumi yang kejam. Tidak peduli berapa banyak energi yang Anda miliki, ia tidak dapat menangani apa yang Anda lakukan. Saat mata air Liangyi es dan api secara bertahap ditelan dan dikeringkan oleh naga bumi, angin puyuh energi yang melayang di atas juga berangsur-angsur menghilang. Orang-orang di luar sudah sangat ketakutan. Ia bergumam, ia benar-benar menelan seluruh air Liangyi es dan api. Hal ini telah sepenuhnya menumbangkan ruang lingkup kognitif mereka, dan mereka tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Wu Yun mengerutkan kening dan mengamati dengan cermat. Dia bertanya-tanya, apa yang terjadi? Ia menelan energi es dan api dari seluruh mata air Liangyi es dan api, tetapi saya tidak merasakannya menjadi lebih kuat, dan kultivasi saya juga tidak meningkat. Apa yang salah? Saat ini, naga bumi terlihat berjatuhan dan terbang di atas ngarai. Sepertinya saya kesulitan, tapi saya juga menikmatinya. Raungan naga datang dari waktu ke waktu. Tiba-tiba, mata Wu Yun melebar, dan naga bumi benar-benar berubah. Semua orang di luar berkata dengan ngeri, "Ya Tuhan, apa yang terjadi?" Naga bumi sedang berubah. Lihat. Benar saja, saya melihat warna di luar tubuh naga tanah merah tua perlahan menghilang. Dua warna, satu merah dan satu biru, mulai muncul di permukaan naga bumi, menggantikan warna merah tua aslinya. Naganya semuanya berwarna merah tua, tetapi saat ini, sisik naganya sebenarnya terbuat dari merah dan biru. Yang lain tidak tahu apa yang diwakili oleh warna merah dan biru, tetapi Wu Yun, yang memiliki mata iblis Dongyu, dapat melihatnya dengan jelas. Bukankah itu merah energi api di mata air es dan api Liangyi, dan biru persis dengan energi es di mata air es dan api Liangyi? Mengaum. Naga bumi meraung lagi, memekakkan telinga. Semua orang di luar tercengang. Adegan ini tidak dapat dijelaskan sama sekali. Mereka tidak mengerti mengapa naga tanah merah tua itu tiba-tiba berubah menjadi merah dan biru. Terlalu banyak hal yang terjadi hari ini yang tidak dapat mereka bayangkan. Dari kerusuhan mendadak di mata air Binghuo Liangyi hingga saat ini, semua orang berada dalam kebingungan. Dengan sedikit pengetahuan mereka tidak bisa lagi menoleh. Bab 195 mengkhawatirkan Akademi. Wu Yun tertegun sejenak dan sepertinya mengerti. Karena naga bumi telah menjadi roh bela dirinya sendiri, kekuatannya terkait langsung dengan budidayanya sendiri. Tidak peduli berapa banyak energi yang ditelannya, ia tidak bisa menjadi lebih kuat sendirian. Namun, meskipun energi yang ditelan ke dalam tubuh gagal membantunya menjadi lebih kuat, hal itu membantunya mengalami transformasi secara tidak sengaja. Jika Anda merasakannya dengan cermat, Anda benar-benar bisa merasakannya. Roh naga bumi saat ini tidak hanya mengandung energi urat naga, tetapi juga energi mata air es dan api. Dan tubuh energinya, setelah mengintegrasikan energi dari mata air es dan api, sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kata lain, tingkat kematian roh naga bumi saat ini dalam pertempuran mungkin tidak kalah dengan senjata dewa. Pada saat ini, energi di mata air es dan api telah ditelan seluruhnya oleh naga bumi. Badai energi yang mengerikan telah lama menghilang, dan seluruh ngarai menjadi damai dan tenang. Energi yang mengamuk sudah lama tidak ada lagi. Tapi semua orang di luar masih belum pulih dari keterkejutannya, memandangi naga bumi yang melayang di atas ngarai dengan linglung. Dengan pemikiran di benaknya, Wu Yun mengingat roh naga bumi. Dalam sekejap mata, naga tanah merah dan biru mengayunkan tubuh besarnya, menyelam ke dalam mata air, dan menghilang. Wu Yun mengambil kembali naga bumi dan hendak berdiri ketika dia tiba-tiba merasakan ledakan energi mengalir keluar dari dalam naga bumi.
Wu Yun sangat gembira dan diam-diam berpikir bahwa ternyata setelah naga bumi bertransformasi dengan melahap mata air Liang Yi es dan api, kelebihan energi tersebut masih ada di dalam tubuhnya, dan kini dilepaskan untuk digunakan sendiri. Taisang Martial God Jue segera merasakannya, membungkus energi ini, memurnikannya menjadi energi spiritual, dan menyerapnya terlebih dahulu. Energi yang ditelan oleh jiwa bela diri yang melahap sebelumnya ditambahkan ke sisa energi yang disimpan oleh naga bumi ini. Setelah Wu Yun menyempurnakan dan menyerap semuanya, budidayanya juga meningkat pesat. Itu sebenarnya adalah langkah pertama dari alam bela diri sejati tingkat ke-8, langkah pertama untuk meningkatkan dengan lompatan, dan mencapai tingkat pertama alam bela diri bumi. Ini cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya tingkat energi di mata air es dan api ini. Dari alam bela diri sejati ke alam bela diri bumi, kesenjangannya seperti jurang alami. Bahkan bagi orang biasa untuk menerobos, jumlah total energi spiritual yang dibutuhkan sudah merupakan angka yang menakutkan. Dan Wu Yun memiliki 8 pembuluh darah, dan energi yang dibutuhkan untuk menerobos beberapa kali lebih banyak daripada energi orang biasa. Namun meski begitu, ini masih pertama kalinya menerima promosi lintas alam. Meski ini agak tidak terduga, namun juga masuk akal. Seluruh mata air Liang Yi es dan api mengering sepenuhnya. Meskipun naga bumi mengalami transformasi sebagai akibatnya, bukan hal yang aneh jika energi ekstra membantunya naik ke tingkat pertama seni bela diri bumi. Proses ini berlangsung sekitar setengah jam. Pada saat ini, para siswa yang menyaksikan kegembiraan di luar melihat naga bumi menghilang dan energi amukan tidak ada lagi. Mereka menunggu di pintu masuk ngarai selama hampir setengah jam sebelum mereka menyadari apa yang terjadi. Seseorang berkata dengan ngeri, "Cepat, pergi dan laporkan kepada pimpinan perguruan tinggi bahwa mata air Liang Yi es dan api telah mengering." Segera seseorang berlari kembali ke akademi. Di saat yang sama, sebagian orang menganggap ini hanya mimpi dan terlalu tidak nyata. Setelah menunggu di sini beberapa saat, dia dengan hati-hati masuk untuk memeriksa situasinya. Ketika mereka mendekati mata air utama di tengah dan tidak dapat lagi merasakan dua energi ekstrim yaitu es dan api yang mengoyak tubuh mereka, mereka akhirnya mempercayainya. Ini bukan mimpi, ini nyata. Naga bumi benar-benar muncul sekarang. Mata air es dan api Liang Yi telah benar-benar mengering dan tidak ada lagi. Semua orang merasa dekaden, dan mereka sepertinya benar-benar lupa tentang Wu Yun yang memasuki musim semi karena keterkejutannya tadi. Energinya sudah habis, namun air di mata air tersebut masih ada. Saat ini, pusaran kecil muncul di permukaan mata air. Melihat kembali perubahan mendadak permukaan air, para mahasiswa berprestasi dari perguruan tinggi yang mengaku jenius itu bagaikan burung yang ketakutan dan segera merunduk untuk menghindarinya. Mereka takut naga bumi akan muncul kembali dan melahap mereka semua. Lagi pula, pemandangan naga bumi yang maniak dan ganas tadi masih tergambar jelas di benaknya. Saat semua orang mundur ke kejauhan, menatap air dengan ngeri. Saya melihat sesosok tubuh keluar dari dasar air, tapi itu adalah Wu Yun. Semua orang tercengang hampir pada saat yang bersamaan, dan kemudian seseorang menunjuk ke arah Wu Yun dan berkata, kamu belum mati. Wu Yun menghilangkan noda air di tubuhnya, dan kemudian menggunakan energi spiritualnya untuk mengeringkan pakaiannya dengan uap. Dia berkata dengan nada menghina, apakah kamu buta? Kamu bertanya dengan sengaja. Kamu, apakah kamu tidak melihat naga bumi di bawah air tadi? Seseorang bertanya dengan ragu-ragu. Wu Yun tertegun sejenak dan langsung mengerti. Tampaknya orang-orang ini salah mengira bahwa naga bumi adalah sesuatu yang awalnya ada di bawah mata air. Awalnya, dia masih pusing memikirkan bagaimana menjelaskan mengeringnya mata air es dan api. Sekarang sepertinya ada jalan. Pada saat ini, seseorang menunjuk ke arah Wu Yun dan berkata, tidak, kamu baru berada di alam bela diri sejati tingkat 8 ketika kamu masuk, kenapa kamu dipromosikan ke alam bela diri bumi tingkat pertama? Dalam sekejap, baru pada saat itulah semua orang bereaksi dan menganggapnya serius. Tetapi pada saat yang sama, keraguan mereka menjadi lebih serius dan mereka tidak dapat memahaminya.
Saya melihat Wu Yun berdehem dan berkata, tentu saja saya melihat ini. Naga bumi senior ini awalnya terikat oleh kekuatan mata air Liang Yi es dan api. Tanpa diduga, ketika saya turun, saya kebetulan melepaskan pengekangannya. Itu berada di saat menelan mata air Liang Yi es dan api, untuk berterima kasih kepada saya karena telah membantunya keluar dari masalah. Ia membuat gerakan kecil dan membantu saya menerobos ke tingkat pertama alam bela diri bumi. Penjelasan ini tampak tidak masuk akal, tetapi juga membuat semua orang tidak bisa berkata-kata. Jika tidak ada penjelasan lain selain ini, bagaimana semua ini bisa dijelaskan? Semua orang memandang Wu Yun dengan mata yang sangat aneh, bertanya-tanya apa yang mereka pikirkan. Hanya satu dari orang-orang ini yang menatap Wu Yun dengan ekspresi ngeri. Orang ini adalah murid dari 10.000 orang suci sekte. Dia tiba-tiba teringat kata-kata kasar yang baru saja dikatakan Wu Yun kepadanya, jika kamu menghentikanku, aku akan memutus aksesmu. Dia tidak memahaminya pada saat itu, tetapi sekarang dia akhirnya memahaminya. Mungkinkah ini yang dia maksud? Jika semua ini benar-benar perbuatannya sendiri, maka orang ini terlalu menakutkan. Bahkan jika Tuan Muda mendapat perintah, lebih baik tidak memprovokasi dia di masa depan. Segera, berita itu mengejutkan seluruh akademi. Setelah mata air Liang Yi es dan api mengering, kedua wakil presiden datang ke sini secara langsung. Awalnya mereka datang dengan keraguan, tetapi ketika mereka melihat Wu Yun, semuanya menjadi jelas. Alam Tianzun mungkin tidak dapat melihat aura yang terkandung dalam tubuh Wu Yun, namun mereka di alam transformasi dewa dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh Wu Yun mengandung aura es dan api yang kuat. Kebohongan yang dibuat Wu Yun hanya bisa menipu para siswa bodoh itu, bagaimana dia bisa menipu mereka? Setelah tinggal di Akademi Danceng begitu lama, dengan budidaya mereka, bagaimana mungkin mereka tidak tahu jika ada naga bumi di sini? Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Wu Yun melakukannya, mereka sangat yakin bahwa semua ini pasti ada hubungannya dengan Wu Yun. Untungnya, mereka tidak mengungkapkan kebenarannya, dan setelah membujuk semua orang untuk bubar, mereka membawa Wu Yun pergi dari sini. Apa yang terjadi hari ini benar-benar mengejutkan seluruh akademi. Namun untungnya, kemunculan Dilong menarik perhatian semua orang, dan tidak ada yang mencurigai Wu Yun. Namun, sebagian besar siswa mengetahui bahwa Wu Yun memasuki mata air es dan api Liang Yi dan keluar hidup-hidup. Mereka tidak sabar untuk menemukan Wu Yun dan menanyakan apa yang terjadi. Terima kasih sudah menonton channel ACD. Sampai jumpa di bab selanjutnya.